Seperti kita ketahui, teman-teman PKN ini pada tahun 2023 itu mengusung nama Quick-Win itu implementasi government e-wallet dalam transaksi pemerintah. Nah, dari namanya sendiri ini ada walletnya nih Mas. Ini kalau saya di kampung ini wallet itu namanya kayak sarang burung gitu Mas. Nah, itu apakah ada kaitannya sama dengan sarang burung wallet itu? Apakah ini berbeda nih Mas bentuknya? Nah, program terbaru dipersembahkan oleh PMO DJPB, Pol-Polan Show, Podcast on Location. Kita sambut host kita, Bang Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang rekan-rekan sobat transformasi dimanapun berada, dan salam Pol-Polan. Kita kali ini edisi Pol-Polan kita berada di Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Dan seperti biasa edisi Pol-Polan kita akan selalu bergerak dan terus bergerak. Kita akan menghampiri teman-teman di USC. Dan pada kali ini kita akan bersama teman-teman dari USC, Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Dan tentunya kita akan melihat apa yang akan diceritakan, apa yang akan digawangi oleh teman-teman PKN. Kita akan lihat bersama-sama. Dan seperti kita ketahui bersama, Pol-Polan ini adalah edisi Podcast on Location. Kita akan selalu bergerak dan kita akan membahas berbagai topik, terutama topik terkait dengan Quick-Win. Dan saya, Bang Kumis, akan mengawali dan akan menggawangi dan akan memandu narasumber kita pada siang hari ini. Oke, baik teman-teman semua. Pada siang hari ini kita akan membahas bersama narasumber kita, Mas Irsan, yang saat ini akan bersama kita. Kita panggilkan dulu Mas Irsan Dalil. Selamat siang Mas Irsan. Selamat siang. Gimana Mas, sehat? Alhamdulillah Mas Edi. Wah, ini luar biasa panasnya nih Mas ya. Iya, panas kalau sekali. Kalau di luar ya, tapi kalau kita di ruangan ini cukup dingin ya. Karena kita berada di bawah naungan AC nih. Saking dinginnya. Baik, rekan-rekan sekalian, dapat kami perkenalkan Mas Irsan Dalil ini. Saat ini beliau sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Rekening lainnya milik Kementerian Lembaga Subdirektorat Manajemen Rekening lainnya dan Pembinaan Pertanggungjawaban Bendahara, Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Jadi cukup panjang nih rekan-rekan sekalian nomenklatur dari Mas Irsan. Emang gitu Pak ya? Semua nama-nama di PKN panjang-panjang dia? Semuanya panjang-panjang, tapi kerjanya kita simplifikasi. Wih, kerjanya disimplifikasi ya. Iya. Nah, rekan-rekan sekalian, pada sesi ini, pada sesi Podcast on Location di Direktorat PKN, kita akan membahas satu Quick-Win yang digawangi oleh teman-teman Direktorat PKN, yaitu Quick-Win implementasi government e-wallet dalam transaksi pemerintah. Nah, ini menarik nih. Dari namanya ada wallet-walletnya nih. Nah, ini saya malah tadi sempat terbersit, apakah ini ada kaitannya sama burung walet ya? Nah, itu kan itu Mas ya, kalau di kampung saya tuh ada namanya burung walet, itu menghasilkan sesuatu yang cuannya cukup banyak nih Mas. Nah, ini apakah ada hubungannya dengan e-wallet itu? Nah, teman-teman kita penasaran, kita kulik lebih lanjut bersama narasumber kita. Monggo Mas, mungkin bisa awalnya mungkin sampean ceritakan terkait dengan latar belakang dan juga definisi dari Quick-Win ini, kenapa dibangun, kemudian apakah ada kegelisahan dari pimpinan terkait dengan kondisi saat ini. Monggo silakan Mas. Ya, makasih Mas Yogi. Ya, benar sekali. Ini merupakan penugasan dari Pak Direktur ya, Pak Direktur untuk pengembangan transaksi pemerintah menggunakan e-wallet. Nah, ini kita juga melanjutkan digitalisasi yang sudah kita lakukan selama ini. Betul. Oh, oke ya. Sudah banyak aplikasi yang kita bangun untuk mendigitalisasi transaksi pemerintah. Nah, sekarang kita mau menambahkan ini sesuai dengan perkembangan teknologi di industri keuangan saat ini, fintech. Fintech ya. Di fintech hari ini, mungkin kita hampir semuanya mungkin udah satu atau dua di HP-nya sudah ada aplikasi. Iya. Aplikasi dompet digital. Nah nanti kita akan memfasilitasi transaksi ke personal yang melalui government e-wallet ini. Kemudian nanti transaksinya juga kita dalam rangka untuk meningkatkan cashless. Oke, meningkatkan cashless ini ya di masyarakat ya. Berarti teman-teman kita yang katakanlah penerima beneficiary APBN ini, ketika dia sudah masuk ke transaksinya ke walletnya, dia bisa langsung mentransaksikan melalui aplikasi wallet tersebut. Nah, dari sisi kita juga nanti kita bisa memonitor transaksi dari teman-teman kita itu. Oke. Jadi nggak ada hubungan sama burung walet ya Mas ya?
Uangnya mungkin ada. Uangnya ada bukan ya. Tapi Kalau ditarik garis lurus mungkin ada ya. Ada kaitan sama uang. Ada kita sama-sama Wallet yang itu menghasilkan uang. Kalau ini tempat menyimpan uang. Berarti sama-sama ada uangnya nih ya. Iya, betul. Oh, jadi tadi latar belakangnya seperti itu. Jadi ada kegelisahan dari para pimpinan untuk membangun semacam digitalisasi yang terkait dengan pembayaran pada individu ya. Iya, betul. Nah, ini mungkin menarik nih Mas, beberapa hal yang kalau kita akan kulik lebih lanjut ya. Sebenarnya tujuan untuk pembangunan implementasi government e-wallet dalam transaksi pemerintah itu apa tuh Mas ya? Ya, ini akan sangat bermanfaat sekali ya. Banyak manfaat yang kita dapatkan dari penggunaan transaksi dengan dompet digital pemerintah ini. Pertama, kita tujuannya adalah untuk memodernisasi transaksi pemerintah. Modernisasi transaksi pemerintah. Nah, selama ini mungkin kita hanya mengenal dengan dalam bentuk rekening ya. Iya, betul. Di industri keuangan sendiri sudah berkembang cepat ya. Cepat, Salah satunya ini ya dengan ya, dompet digital. dengan Oh, menggunakan oke. fintech, kan, industri fintech, seperti itu. Yang sudah cukup menggunakan di HP saja kita sudah bisa transaksi di mana. Nah, kita yang mengikuti modernisasi itu. Kemudian kita juga untuk bisa dari sisi kita ya, dari sisi pemerintah kita nanti bisa memonitor transaksi, pengendalian kita akan lebih gampang ya, dapat dikendalikan gitu ya. Oke. Kemudian mungkin juga dari sisinya fintech ya, tujuan kita ya mungkin nanti menambah opsi teman-teman kita ya, teman-teman kita yang tidak ingin uangnya masuk ke rekening tapi dalam bentuk wallet, itu bisa kita fasilitasi. Yang selama ini belum bisa itu. Oke. Jadi kalau boleh saya semua mungkin tujuannya itu terkait dengan modernisasi transaksi pemerintah menggunakan teknologi informasi gitu ya. Kemudian tadi juga Mas Irsa menyampaikan juga meningkatkan transaksi secara non tunai, ya, betul ya, cashless ya itu ya. Kemudian juga meningkatkan akuntabilitas transaksi pemerintah gitu Mas ya. Berarti dengan adanya digitalisasi ini meningkat nih untuk akuntabilitas transaksi pemerintah ini Mas ya. Oke, menarik nih Mas. Nah, mungkin berikutnya Mas, kira-kira kalau nanti diimplementasikan nih, atau kira ini saya dengar udah mulai diimplementasikan nih bulan ini ya? Ya, sebenarnya kami baru saja berkoordinasi ya. Iya. Kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kemarin dengan untuk uji cobanya kita lagi koordinasi dengan teman-teman bagian keuangan yang mengeksekusi sebagai user. Oh, ini banyak yang pihak terkait ya, bukan hanya teman-teman dari PKN ya, ada tadi bagian keuangan ya. Oke. Tapi mungkin saya cerita gini. Iya. Secara dompet digital pemerintahnya kita sudah menyiapkannya dengan bekerja sama dengan pihak ketiga penyedianya. Oh, ada pihak ketiganya juga. Kali ini kita bekerja sama dengan meng-co-branding aplikasi dompet digital yang sudah ada existing saat ini. Oke. Itu kita menggunakan aplikasi Doku dengan meng-co-branding aplikasinya menjadi dompet digital pemerintah. Oh, ini sudah tersedia. Nah, untuk bisa transaksinya kan kita sama menguji cobakannya ke personal, transaksi personal itu kita pilih belanja pegawai, lembur pegawai. Oke, berarti nanti ketika diimplementasikan yang akan menjadi sasaran adalah pegawai, kemudian juga belanja terkait dengan uang lembur ya, uang lembur pegawai. Dan tadi juga saya mendengar tadi dari ada pihak ketiga nih Mas ya. Betul. Pihak ketiganya tadi Doku. Ya. Doku co-branding menjadi dompet digital pemerintah. Wah, menarik nih Mas untuk berbicara terkait dengan Doku ini ya. Dan nanti juga mungkin akan berlanjut ke belanja-belanja yang lainnya gitu Mas ya. Oke. Nah, untuk yang uang lembur kemarin kita sudah berkoordinasi, kita sebagai usernya nanti kan bagian keuangan kita yang memberikan SPP, SPN, transfer dana ya. Nah, tapi kan nanti teman-teman bagian keuangan kan melibatkan beberapa aplikasi kita pencairan dana ya, yaitu ada Sakti, Span, Silap, Gaji Web juga ya. Haris juga ya nanti ya, iya. Kita udah berkoordinasi dengan bank juga, dengan bank sama kemarin semua sudah ready. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dilaksanakan dan lancar Mas ya. Semoga teman-teman. Nah, ini tentunya nanti teman-teman semua ke depannya akan seperti ini juga ya. Nanti akan diimplementasikan di unit-unit terkait mungkin pertama di Jenderal Perbendaharaan, kemudian nanti di Kementerian Lembaga, dan tidak menutup kemungkinan dompet digital ini nanti akan berkembang di belanja-belanja lainnya ya. Oke, nah kemudian dampaknya ini tentunya tadi ada berdampak juga pada industri perbankan ya nantinya ya. Di industri perbankan.
Dari sisi kita sebagai regulator ya, kita sebagai pemerintah, seperti yang disampaikan tadi, dengan adanya dompet digital pemerintah ini, kita sebagai regulator nanti kita punya opsi tambahan penyaluran belanja. Kemudian kita bisa memonitor dari transaksinya, gitu kan ya. Nah, sementara dari sisi industri, dengan adanya pemerintah masuk ke transaksi APBN-nya masuk ke industri fintech ini, tentu akan memperluas cakupan industri ini. Nah, nanti akan berkembang jumlah pengguna di industrinya. Sementara di beneficiary, uangnya dia bisa menerima uang dalam bentuk wallet dan bisa langsung bertransaksi dengan menggunakan wallet tersebut. Oke. Dampaknya bisa cukup luas nanti. Dampaknya cukup luas ya. Iya. Dan juga nanti seluruh satker juga akan memberi tambahan fasilitas dan kemudahan transaksi. Dan juga nanti tidak menutup kemungkinan juga para penerima bantuan sosial nih Mas ya. Betul. Kedepannya ini mungkin ada arah ke sana nih Mas kira-kira. Betul, itu bantuan sosial itu kan salah satu transaksi yang ke personal ya. Iya, betul. Yang personal. Nah, itu nanti kan jadi target kita juga. Karena sebenarnya saat ini kan sebenarnya sudah jalan juga. Beberapa belanja kita sudah ke wallet sebenarnya. Ke wallet ya, betul. Kayak kartu prakerja. Kartu prakerja, betul ya. Oke. Jadi dampaknya cukup luas nih Mas ya. Betul sekali. Dampaknya cukup luas. Nah, menarik nih Mas, tadi sudah berbicara terkait dengan dampak, kemudian juga tujuan dan juga implementasi seperti apa. Nah, mungkin sebelum lebih lanjut kita mungkin bisa ini Mas, ini ada sambil diminum ya, udah disediakan penelitiannya ini. Kita minum dulu biar badan kita tetap sehat. Ini sepertinya teh jahe nih Mas. Kalau teh jahe, kalau udara siang-siang ini tambah hot ini kayaknya ya. Aduh, luar biasa seger. Nah, Mas Irsan, nah ini menarik nih Mas tadi ya, sampaian cerita terkait dengan e-wallet. Nah tentunya ketika dalam membangun QuickWin, nah ada tujuan akhirnya nih Mas. Atau kalau kita dalam dunia per QuickWin itu istilahnya acceptance kriteria. Dia akan dinyatakan selesai ketika sudah tercapai nih acceptance kriteria. Nah kalau e-wallet sendiri apa nih Mas ya kira-kira acceptance kriterianya? Dari awal tahun 2023 kita mengembangkannya, kita sudah menyusun tuh program kerja kita sampai dengan untuk Desember ini ada target yang kita susun. Mulai dari mengumpulkan data, informasi, kemudian kita siapkan regulasinya, perdirjennya seperti perdirjen piloting, kemudian kita buatkan PKS dengan pihak ketiga penyedia aplikasi, kemudian kita juga sudah bikin surat penunjukan ke teman-teman pihak ketiga. Nah, setelah itu regulasi semua selesai, kita akan lakukan uji coba ini. Uji coba regulasi, uji coba. Target transaksi kita untuk di tahun ini adalah untuk umur. Nah, di triwulan 4 ini mudah-mudahan target kita untuk bisa melakukan transaksi ke e-wallet ini bisa selesai. Itu sih target kita. Oh, target untuk di ini ya. Berarti kriteria tadi kalau boleh saya kira ada kajian ilmiahnya juga tentunya ya. Betul. Pada saat sebelumnya kan kalau nggak salah kan ada kajian ilmiahnya ya, bahwasanya kenapa e-wallet ini disusun atau digadang-gadang ya. Kemudian juga regulasi tadi seperti yang Mas Irsan sampaikan tadi, regulasinya tentunya dalam mengimplementasikan kita harus ada pijakan yang kuat nih ya kan. Aturan main dari e-wallet ini kan tentunya harus disusun oleh teman-teman. Jadi melibatkan banyak pihak nih Mas ya waktu penyusunan regulasi. Mungkin ada teman-teman PA, pelaksanaan anggaran, teman-teman di DSP juga Direktorat Sistem Perbendaharaan dan tempat lain juga. Tentunya juga ada ada toolnya, government e-walletnya, aplikasinya sudah ada. Kemudian yang terakhir juga tool untuk monitoring. Nah, tentunya. Nah, untuk monitor sendiri itu ya apa nanti Mas yang kira-kira akan dimonitoring itu kalau boleh tahu? Berdasarkan kesepakatan kita dengan pihak ketiga. Nah, yang kita monitoring nanti, kita sebenarnya saya cerita dulu, cerita bentuk transaksi dulu ya. Betul. Nah, transaksi yang akan bisa digunakan dengan dompet digital pemerintah ini nanti bisa dua cara. Yang pertama itu secara LS ke penerima, dari rekening kas umum negara itu bisa langsung kepada penerima lah. Ya, karena sebenarnya nggak mampir kemana-mana dulu nih ya, langsung ke penerima ya. Karena konsepnya wallet itu sebenarnya di belakangnya rekening itu, rekening PA, virtual account ya. Virtual account tidak jauh berbeda sebenarnya konsepnya, cuma PA-nya terkoneksi dengan sistem wallet gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian
konsep transaksi yang kedua itu bisa dengan melalui transaksi dari bendahara. Dari bendahara juga bisa ya? Oke. Di bendahara itu nanti kita bekali dengan corporate wallet dan ada dashboardnya. Nah, nanti ketika uang masuk ke bendahara, katakanlah untuk belanja RS bendahara gitu ya, nah nanti bendahara yang bisa men-top up wallet ke penerima pegawai-pegawai. Oke. Jadi ada corporate wallet yang kita sediakan di sana. Seperti itu. Nah, melalui dashboard yang kita sediakan itu, nah nanti bendahara itu bisa bertransaksi ke men-top up ke pegawai dan bisa memonitor uangnya sudah diterima atau enggak. Iya. Uangnya sudah diterima sama pegawai yang bersangkutan atau enggak. Kita di pun juga bisa uangnya sudah diterima atau enggak. Nah, dan kita tidak bisa melihat transaksi ke personalnya, debit kreditnya ke personal, tapi uangnya sudah diterima, saldonya berapa, itu bisa kita disediakan dashboard seperti itu. Oke. Nah, dashboard ini mengembangkan teman-teman internal. Teman-teman pihak ketiga. Pihak ketiga dari pihak ketiga. 100 paket ya jadinya. Oke. Teman-teman itu ada dompet digital yang dalam bentuk mobile yang ada di aplikasi HP kita, itu yang digunakan sama teman-teman personal. Oke. Tapi yang transaksi yang dashboard tadi itu bisa disediakan sama teman-teman pihak ketiga kita itu untuk kita sebagai bun, kemudian nanti saker, dan bisa juga kalau personal cuma dua itu aja. Kalau saker, kalau kita personalnya pegawai beneficiary kita itu bisa di HP-nya, aplikasi di HP-nya. Oh iya, ini Mas, dalam bangun sebuah sistem tentunya ada tantangan Mas ya. Betul sekali. Nah, kira-kira kok langsung ketawa nih, berarti tantangannya berat nih sepertinya ya. Nah, mungkin bisa cerita Mas, tantangan pada saat membangun ini apa Mas kira-kira? Nah, ini juga mulai dari awal itu penuh tantangan. Mulai saya sebenarnya waktu mendapat penugasan kita nggak tahu sebenarnya industri wallet itu seperti apa sih. Berarti gelap lah itulah ya, gelap. Kita harus belajar dulu kumpulin peraturan-peraturan yang ada di regulasinya kayak di BI, di OJK seperti apa. Berarti sempat ada ini ya, tukar informasi dengan teman-teman MGD brainstorming ya. Dengan teman-teman dari BI. Seperti itu, mulai dari penyiapan sampai itu. Kemudian ketika membuat regulasinya kita harus diskusi juga dengan teman-teman internal kita, minta masukan gitu ya. Gitu juga kita harus menjelaskan ke teman-teman IT kita butuhnya seperti apa gitu. Jadi ini sebenarnya hasil kerjasama kita semuanya. Dan alhamdulillah ini hasil kerjasama, aplikasinya bisa terbangun sesuai dengan apa yang UR-nya ya. UR kita. Oke. Tantangan juga cukup besar nih Mas ya, dari internal harus menjelaskan kepada beberapa pihak. Ini berarti kan sudah nanti berarti terbatas dulu ya pilotingnya nih ya ke pegawainya ya. Betul, mungkin nanti kita untuk pengembangan selanjutnya kita akan melihat ya transaksi-transaksi pemerintah yang bisa kita akuisisi untuk menggunakan dompet digital pemerintah ini. Mungkin ya untuk saat ini misalkan untuk transaksi uang lembur, belanja pegawai gitu ya, mungkin skopnya untuk kantor pusat, kemudian nanti kita perluas, kantor vertikal, sosialisasi. Kemudian jenis transaksi bansos, kita pilih bansos tertentu yang ke personal, cocok seperti itu. Mungkin nanti konsepnya seperti itu. Tentunya juga nanti ada evaluasi Mas ya di dalam proses untuk pembangunannya kan, harusnya ada evaluasi begitu ya. Nah itu mungkin untuk melihat bagaimana kinerja dari implementasi dari e-wallet ini. Nah wah ini luar biasa nih Mas, sudah cukup panjang kali lebar, cukup jelas nih, dan semoga apa yang disampaikan Mas Irsan dan teman-teman di sini, nah di belakang Mas Irsan tentunya banyak tim nih ya, di tim PKN dalam membangun e-wallet ini cukup banyak yang bisa disampaikan dan kita terima tadi oleh teman-teman di Sabang dan Merauke. Ini media komunikasi kita Mas, jadi ini dapat dilihat oleh semua pihak, bukan hanya di internal kita di dalam perbendaharaan, tapi juga di Kementerian Keuangan, bahkan di masyarakat luas. Nantinya ketika teman-teman semua melihat podcast ini, mungkin dalam mencari apa itu e-wallet, nah itu mungkin bisa merujuk dari penjelasan dari Mas Irsan ini. Mungkin untuk teman-teman kita, ini bagian dari sosialisasi yang mendahului dari rencana kami ya. Ini juga dari rencana untuk mensosialisasikan ke teman-teman kita di vertikal, dan ini mungkin bagian dari yang mendahului. Nah, tapi bagi teman-teman yang ingin tahu bentuk
aplikasi dompet digital pemerintah ini saat ini sudah tersedia di Play Store bagi teman-teman yang sudah. Oh, udah ada di Play Store Mas ya? Sudah tersedia di Oke. Play Store. Silakan dicari dompet digital pemerintah. Dompet namanya apa Mas? Play Store ya? Dompet digital pemerintah. Nah, ini teman-teman Sobat Transformasi dan para pemirsa yang ingin mengetahui lebih lanjut e-wallet ada di Play Store dan App Store. Ya. Wah, ini dengan nama Dompet Digital. Digital Pemerintah. Nah, silakan dicoba, silakan dikulik lebih lanjut di Dompet Digital Pemerintah ya. Oke. Nah, mungkin ada lagi yang disampaikan Mas? Mungkin sebagai penutup ada semacam closing statement dari Mas Irsan kepada teman-teman pemirsa Pol-Polan di seluruh Indonesia. Monggo silakan Mas. Ya, Kalau terima kasih Mas Yogi, ini sudah kita sampaikan tadi, ini bagian dari sosialisasi kita ya, sesuai dengan rencana kami, target-target kami ya. Tahun ini kita mau dicoba di internal kita di kantor pusat, dan mungkin ke depannya kita juga akan sosialisasikan ke teman-teman di daerah. Nah, teman-teman di daerah harus siap-siap untuk menambah, melakukan perubahan ya. Sekarang transaksinya nggak hanya lagi ke rekening, tapi juga bisa melalui wallet teman-teman semua. Terima kasih. terima kasih Mas Irsan. Baik rekan-rekan semua, sebelum menutup mungkin kita akan sampaikan salam transformasi kita. Salam transformasi Mas. Salam transformasi, berubah butuh kita. Oke. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kesediaan rekan-rekan semua menyimak podcast kita yang pada kali ini berbicara tentang e-wallet atau terkait dengan apa yang digawangi oleh teman-teman dari PKN. Baik, saya Yogi Bekti Sasana atau Bang Kumis undur diri dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita sehat selalu semuanya. Baik, oke. Terima kasih Mas Irsan ya.